Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Robiani dengan NPM 192153012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran POE2WE berbasis ELKS terhadap hasil belajar. Adapun pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu latar belakang, kedua rumusan masalah, yang ketiga definisi operasional, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam tinjauan teoritis, yang ketujuh hipotesis, dan yang terakhir yaitu prosedur penelitian. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dimulai dengan studi pendahuluan yang dilakukan di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Studi pendahuluan ini terdiri dari wawancara guru dan angket siswa. Angket siswa ini ditujukan kepada kelas 11 MIPA SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Dari studi pendahuluan tersebut muncullah permasalahan-permasalahan. Di antaranya yaitu yang pertama hasil belajar siswa yang kurang, yang kedua yaitu hasil belajar yang kurang, yang kedua yaitu ketertarikan siswa kurang terhadap pembelajaran fisika. Yang ketiga yaitu kesulitan-kesulitan siswa dalam mempelajari materi, di antaranya pada materi keseimbangan dan dinamika rotasi. Kesulitan tersebut dialami siswa dalam pemahaman konsep atau keterkaitan konsep yang satu dengan keterkaitan konsep yang lain. Kemudian kesulitan yang selanjutnya itu kesulitan siswa dalam penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemahaman siswa masih kurang maksimal. Adapun batasan masalah dalam penelitian kali ini yaitu yang pertama subjek penelitiannya yaitu kelas 11 MIPA SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Kemudian hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar kognitif. Kemudian konsep materinya keseimbangan dan dinamika rotasi. Dan untuk model yang digunakan adalah model POE2WE. Nah, dari latar belakang tadi muncullah rumusan masalah, yaitu adakah pengaruh model pembelajaran POE2WE berbasis ELKS terhadap hasil fisika pada konsep keseimbangan dan dinamika rotasi. Untuk yang selanjutnya yaitu pada definisi operasional ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu POE2WE, hasil belajar, dan tentunya materi keseimbangan dan dinamika rotasi. Model pembelajaran POE2WE berbasis ELKS merupakan model pembelajaran yang diawali dengan melakukan prediksi yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan dengan berbantuan ELKS atau LKS digital yang di dalamnya memuat tahapan-tahapan pembelajaran sesuai sintak model yang digunakan. Untuk yang kedua yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang didapatkan siswa setelah pembelajaran. Hasil belajar dapat berupa kemampuan pemahaman, keterampilan, ataupun perubahan tingkah laku. Pada penelitian ini, peneliti hanya hasil belajar yang dimaksud hanya pemahaman saja atau kognitif. Kognitif yang dimaksud yaitu C1, C2, C3, dan C4. Kemudian untuk materi keseimbangan dan dinamika rotasi itu sendiri merupakan KD pengetahuan 3.1, yakni menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, yaitu statis dan dinamis, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Selain itu, pada kompetensi dasar keterampilannya, yaitu 4.1, yakni membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda
Tegar. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran POE2WE berbasis ELKS terhadap hasil belajar pada konsep seimbangan dan dinamika rotasi. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis itu sendiri, yaitu memberikan penjelasan tahapan POE2WE berbasis ELKS agar dapat digunakan oleh seluruh pelaku pendidikan demi kemajuan pendidikan khususnya pada mata pelajaran fisika. Kemudian untuk manfaat praktis, yang pertama itu bagi sekolah sebagai bahan masukan dalam memberikan kebijakan, yang kedua itu bagi guru sebagai alternatif dalam mengembangkan pembelajaran, tentunya untuk meningkatkan hasil belajar, yang ketiga yaitu bagi peserta didik, yaitu dapat meningkatkan hasil belajar tentunya, yang keempat yaitu bagi peneliti. Peneliti menjadi lebih mampu untuk menentukan, mempersiapkan, dan merancang suatu strategi pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis itu sendiri ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu POE2WE, yang kedua hasil belajar, yang ketiga yaitu keseimbangan dan dinamika rotasi atau materi yang digunakan. Untuk yang pertama yaitu POE2WE. Definisi model POE2WE itu sendiri yaitu model POE2WE merupakan model pembelajaran yang dikembangkan untuk mengetahui pengetahuan siswa dengan menggunakan pendekatan konstruktivistik. Nah, adapun definisi LKS itu sendiri yaitu lembar-lembar kegiatan yang dilakukan siswa agar menemukan konsep. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu definisi model POE2WE berbasis LKS, yaitu model pembelajaran yang mengkolaborasikan model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik berbasis LKS digital atau biasa disebut ELKS untuk memudahkan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar, mohon maaf, untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan model POE2WE. Untuk kelebihan model POE2WE itu sendiri yaitu ada siswa lebih aktif, mandiri, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemudian mempermudah peserta didik dalam memahami materi. Itu. Nah, untuk tahapan-tahapan model POE2WE yang pertama yaitu ada prediction, melakukan observasi, yang kedua ada observation yaitu melakukan pengamatan atau observasi, yang ketiga ada explanation yaitu menjelaskan, kemudian ada elaboration yaitu mengaitkan materi yang diajarkan dengan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian write itu menuliskan hasil tahapan-tahapan sebelumnya, kemudian evaluasi itu melakukan evaluasi bisa dengan cara guru memberikan soal terhadap siswa dan siswa menjawab soal tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar, di mana belajar itu sendiri dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi antar individu. Nah, perubahan yang dimaksud meliputi pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan tingkah laku. Kemudian untuk taksonomi Bloom ranah kognitif, yaitu ada 6. Yang pertama C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 menciptakan, dan C6 mengevaluasi. Namun dalam penelitian ini hanya dibatasi sampai C4 saja. Untuk selanjutnya yaitu materi, keseimbangan, dan dinamika rotasi. Materi yang dibahas yang pertama yaitu torsi, yang kedua momen inersia,
Yang ketiga, momentum sudut. Yang keempat, titik berat dan keseimbangan benda tegar. Untuk yang selanjutnya, untuk tinjauan teoritis, yang selanjutnya yaitu hasil penelitian yang relevan. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan 5 referensi. Yang pertama yaitu dari Jessica Purba dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Digital dengan Model Blended PWE bagi siswa atau mahasiswa. Kemudian yang kedua, Heri Maulana Sidik dan Arik Nur Mahmudin dalam jurnalnya yang berjudul Efektivitas Model PWE terhadap hasil belajar siswa pada materi alat optik. Kemudian Ihsan Nurdiansyah dalam jurnalnya yang berjudul Penerapan Model PWE terhadap pemahaman konsep fisika materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kemudian Rizky Al-Fajriyah dan Budi dengan judul jurnalnya yaitu Penerapan Model PWE berbasis virtual learning pada materi listrik arus bolak-balik. Kemudian yang terakhir yaitu Yuni M. Permatasari dalam jurnalnya yang berjudul Model Pembelajaran PWE berbantuan e-modul meningkatkan pemahaman konsep analitika materi integral tak tentu fungsi aljabar kelas 11 SMA Widyagama Malang. Untuk yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Nah, untuk kerangka konseptual dapat dilihat pada bagian kerangka konseptual. Yang pertama yaitu dari dilakukan studi pendahuluan untuk muncul permasalahan. Permasalahannya itu yaitu pertama belajar fisika yang masih rendah, sulitnya siswa memahami konsep, guru tidak mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, guru kurang menantang kemampuan berpikir siswa dalam proses belajar. Kemudian dilakukan penerapan model PWE berbasis ELKS pada materi keseimbangan dan dinamika rotasi, kemudian dilakukan evaluasi belajar, dan tentunya diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Untuk yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian HO-nya yaitu tidak ada pengaruh pada pembelajaran PWE berbasis ELKS terhadap hasil belajar. Untuk HA-nya itu ada pengaruh model pembelajaran PWE berbasis ELKS terhadap hasil belajar. Untuk yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian itu terdiri dari yang pertama metode penelitian, variabel penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, langkah-langkah penelitian, serta waktu dan tempat penelitian. Untuk yang pertama yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen. Kemudian untuk yang kedua yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu model PWE. Untuk variabel terikatnya yaitu hasil belajar. Untuk desain penelitian yaitu pretest, post-test, control group design. Kemudian untuk populasi dan sampel, populasinya itu seluruh siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 3 Tasikmalaya, dan untuk sampelnya yaitu menggunakan teknik cluster, sampel yang secara acak. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya yaitu pengumpulan data tes. Untuk instrumen penelitiannya yaitu tes hasil belajar kognitif dari C1 sampai C4. Nah, ini merupakan tabel populasi penelitian yaitu dari kelas 11 MIPA 1 sampai 11 MIPA 8 dengan total peserta didik keseluruhannya yaitu 288 siswa dengan tiap kelas 36 siswa. Untuk desain penelitiannya ini merupakan desain penelitian yang tadi yang gambaran tabelnya. Desain penelitian pretest, post-test, control group. Untuk instrumen penelitian, nah untuk ini instrumen penelitian kisi-kisinya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Untuk teknik analisis data yang dilakukan, yang pertama ada uji coba instrumen, ada uji prasyarat, dan ada uji hipotesis. Untuk yang selanjutnya itu langkah-langkah penelitian. Untuk langkah-langkah penelitian ada 3 tahapan.
Yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap akhir. Untuk yang terakhir yaitu waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu direncanakan selama waktu penelitian direncanakan yaitu dalam waktu rentang 8 bulan. Untuk yang selanjutnya yaitu tempatnya dilakukan penelitian ini adalah di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Nah, ini merupakan bagian langkah-langkah penelitian. Untuk yang pertama itu tahap persiapan. Tahap persiapan ini meliputi mengurus surat izin penelitian, survei tempat uji coba instrumen, membuat instrumen penelitian, dan lain-lain, uji coba instrumen, analisis hasil uji coba instrumen, dan perbaikan instrumen. Kemudian ada tahap pelaksanaan,